Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok 1, yaitu ada Adia Agustin, Askia Marwa, dan saya sendiri Amelia Naria, akan menjelaskan hasil diskusi kita mengenai materi men-skor dan menilai pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Next. Ya, dalam kesempatan kali ini ada yang akan kita bahas, yaitu ada skor, menilai, alat bantu dalam men-scoring, dan hubungan skor dan nilai. Next. Yang pertama ada skor. Next. Skor yaitu angka yang menunjukkan jumlah dari jawaban yang benar dari beberapa butir soal yang telah diuji dan berupa tes. Next. Pemberian skor. Pemberian skor merupakan proses pengubahan jawaban soal tes menjadi angka-angka, atau pemberian skor merupakan tindakan kuantifikasi terhadap jawaban-jawaban yang diberikan oleh penyaji dalam suatu tes. Yaitu dengan cara pertama pemberian skor untuk tes bentuk objektif seperti true false, multiple choice, matching, completion, dan short answer. Lalu yang kedua ada pemberian skor berupa tes dalam bentuk esai. Nah, jadi scoring ini tergantung dari jenis soal yang disampaikan atau diberikan oleh penyaji atau oleh guru dan dosen. Next. Selanjutnya itu ada bahasa menilai. Next. Nilai merupakan angka ataupun huruf yang melambangkan tingkat kemampuan yang telah ditunjukkan dari teste terhadap materi atau bahasan yang dijadikan bahan tes sesuai dengan tujuan instruksional khusus. Next. Penilaian. Nah, penilaian merupakan hasil ubahan dari skor yang dijadikan satu dengan skor-skor lainnya. Memproses angka-angka kuantifikasi prestasi dalam hubungan dengan kedudukan personal siswa dan mahasiswa yang memperoleh angka-angka di dalam skala tertentu. Skala baik buruk, skala bisa diterima ataupun tidak bisa diterima. Next. Oh iya, dalam pemilihan juga ada beberapa macam teknik pemilihan hasil belajarnya, itu ada melalui tes, observasi, penugasan, inventory, jurnal, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Nah, dalam pemilihan teknik hasil belajar ini ada unsur-unsur yang harus ditepati, yaitu dalam pengetahuan harus dapat dalam teknik penilaian ini harus dapat pengetahuan untuk para siswanya itu. Yang kedua, keterampilan. Keterampilan di sini yang dimaksud adalah kognitif, personal sosial, psikomotorik, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, dalam sikap, perilaku, dan tindakan para siswanya. Next. Lalu ada pertimbangan dalam pemilihan teknik penilaian hasil belajar yang tadi. Itu yang pertama ada kualitas atau berkualitas, yaitu baik dan benar secara teknis, dan dapat memberikan hasil yang menunjukkan dan memperbaiki proses belajar peserta didik. Yang kedua yaitu tepat untuk menunjukkan pencapaian kompetisi yang akan diungkapnya nanti. Lalu yang ketiga ada praktis, efisien, dan adil layak untuk digunakan. Lalu ada yang keempat, teknik penilaian ini harus dimengerti oleh para peserta didik. Next. Lalu yang kelima ada alternatif teknik pengukuran lainnya apabila teknik pengukuran hasil belajar tersebut tidak efektif, harus ada alternatifnya. Lalu yang keenam tidak mempersulit siswa. Yang ketujuh waktu, peralatan, sarana, dan prasarana untuk pengadministrasiannya.
Next. Kemudian yang pembahasan ketiga yaitu alat bantu dalam men-scoring. Dalam hal men-score atau menentukan angka dapat digunakan 3 macam alat bantu. Yang pertama itu membantu menentukan jawaban yang benar disebut dengan kunci jawaban. Kedua, membantu untuk menyeleksi jawaban yang benar dan yang salah disebut kunci scoring. Dan yang ketiga, membantu menentukan angka yaitu disebut pedoman penilaian. Selanjutnya, keterangan dan penggunaan alat bantu scoring dalam bentuk tes. Yang pertama itu kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes betul dan salah. Yang dimaksud bentuk tes betul dan salah dengan kunci jawaban adalah deretan jawaban yang kita persiapkan untuk pertanyaan atau soal yang disusun, sedangkan kunci scoring yaitu alat yang digunakan untuk mempercepat pekerjaan scoring. Kemudian yang kedua yaitu kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk pilihan ganda atau multiple choice. Dalam menentukan angka untuk tes bentuk pilihan ganda ada 2 macam cara, yaitu dengan hukuman dan tanpa hukuman. Yang tanpa hukuman apabila banyaknya angka yang dihitung dari banyaknya jawaban yang cocok dengan kunci jawaban. Sedangkan yang dengan menggunakan hukuman digunakan rumus yaitu S sama dengan R minus W per N minus 1. Kemudian yang ketiga yaitu kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk jawaban singkat atau short answer test. Tes jawaban singkat adalah bentuk tes yang menghendaki jawaban berbentuk kata atau kalimat pendek. Bentuk tes ini digolongkan ke dalam bentuk tes objektif. Tes bentuk isian dianggap setara dengan tes jawaban singkat. Bentuk ini merupakan deretan jawaban sesuai dengan nomornya. Contohnya berat jenis, mengembun, komunitas, populasi, atau energi. Kemudian, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk menjodohkan atau matching. Tes bentuk menjodohkan adalah tes bentuk pilihan ganda, di mana jawaban-jawaban dijadikan satu, demikian pula pertanyaan-pertanyaannya, sehingga pilihan jawaban yang lebih banyak. Satu kesulitannya adalah bahwa jawaban yang dipilih dibuat sedemikian rupa sehingga jawaban yang satu tidak diperlukan bagi pertanyaan lain. Kemudian, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk uraian esai atau esai test. Untuk di soal esai ini ada 2 cara. Yang pertama itu penyekoran analitik atau analytical scoring method, yaitu cara penyekoran yang mengacu pada elemen-elemen jawaban ideal. Tinggi rendahnya skor jawaban siswa bergantung pada lengkap atau tidaknya elemen yang dituju. Kemudian yang kedua itu penyekoran holistik atau holistic scoring method, yaitu cara penyekoran yang didasarkan pada keluasan respon jawaban yang diberikan. Tinggi rendahnya dari skor itu bergantung pada kualitas keseluruhan jawaban siswa. Kemudian yang terakhir, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tugas. Kunci jawaban untuk memeriksa tugas merupakan pokok-pokok yang harus dimuat dalam pekerjaan siswa. Hal ini untuk kriteria tentang isi tugas, namun sebagai kelengkapan dalam pemberian nilai skor dengan menggunakan suatu tolak ukur tertentu. Tolak ukur yang disarankan dalam buku ini adalah sebagai ukuran dari keberhasilan tugas, yaitu ketetapan waktu penyerahan tugas, bentuk fisik pengerjaan tugas yang menandakan keseriusan mahasiswa dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, sistematika yang menunjukkan alur keruntutan pikiran, kelengkapan isi menyangkut penyelesaian dan kepadatan isi, dan yang terakhir itu mutu hasil tugas, yaitu kesesuaian hasil dengan garis-garis yang sudah ditentukan oleh dosen atau guru. Lalu yang keempat, ada hubungan skor dan nilai. Next. Sebelum mengetahui hubungan skor dan nilai, kita harus tahu dulu pengertian dari skor. Skor ini adalah hasil pekerjaan men-skor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap soal tes yang dijawab betul oleh siswa. Lalu nilai adalah angka ubahan dari skor dengan menggunakan acuan tertentu, yakni acuan normal atau acuan standar. Lalu hubungannya dari skor dan nilai ini, pengubahan dari skor menjadi nilai dapat dilakukan untuk skor tunggal, misalnya sebuah
sesudah memperoleh ulangan harian atau untuk skor gabungan dari beberapa ulangan dalam rangka memperoleh nilai akhir untuk rapot. Jadi dari sudah mendapatkan skor, kita bisa mendapatkan nilai yang disebut dengan skor tunggal. Macam-macam skor itu, yang pertama ada skor yang diperoleh atau obtained score. Obtained score ini adalah sejumlah biji yang dimiliki oleh tester sebagai hasil mengerjakan tes. Kelemahan-kelemahan butir tes, situasi yang tidak mendukung, kecemasan, dan lain-lain adalah faktor yang berakibat terhadap skor yang diperoleh. Apabila faktor yang berpengaruh ini muncul, baik sebagian atau menyeluruh, penilai tidak dapat mengira-ngira seberapa cermat skor yang diperoleh siswa, mampu mencerminkan pengetahuan dan keterampilan siswa yang sesungguhnya. Lalu macam yang kedua ada skor sebenarnya atau true score. True score ini seringkali juga disebut dengan istilah skor universe atau skor alam. Adalah nilai hipotesis yang sangat tergantung dari perbedaan individu berkenaan dengan pengetahuan yang dimiliki secara tetap. Lalu dari perbedaan antara skor yang diperoleh dengan skor sebenarnya disebut dengan kesalahan pengukuran atau kesalahan skor, atau yang disebut dengan macam skor yang ketiga yaitu skor kesalahan error score. Jadi hubungannya dari skor yang diperoleh sama dengan skor sebenarnya ditambah skor kesalahan. Next. Kemudian ada norm reference dan criterion reference. Yang pertama ada criterion reference. Dalam penggunaan criterion reference, siswa dibandingkan dengan sebuah standar tertentu yang dalam uraian sebelum ini dibandingkan dengan standar mutlak, yaitu standar 100. Siswa juga dibandingkan dengan standar tertentu, yaitu skor maksimum. Penggunaan standar mutlak ini terutama dipertahankan dalam pencapaian prinsip belajar tuntas. Yang kedua yaitu norm reference. Dalam penggunaan norm reference, prestasi belajar seorang siswa dibandingkan dengan siswa lain dalam kelompoknya. Kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas kelompoknya. Seorang siswa yang apabila terjun ke kelompok A termasuk hebat, mungkin jika pindah ke kelompok lain hanya menduduki kualitas sedang saja. Ukuran dari norm reference ini adalah relatif. Oleh sebab itu, maka dikatakan bila diukur dengan standar relatif. Ukuran demikian juga disebut menggunakan norm reference atau norma kelompok. Dasar pikiran dari penggunaan standar norm reference ini adalah asumsi bahwa setiap populasi yang heterogen itu terdapat 3 kelompok gitu. Yang pertama itu kelompok baik, yang kedua kelompok sedang, dan yang ketiga kelompok kurang. Nah, apabila standar relatif atau kelompok dan standar mutlak ini dihubungkan dengan pengubahan skor menjadi nilai, maka akan terlihat dari yang dengan standar mutlak itu, pemberian skor terhadap siswa didasarkan atas pencapaian siswa terhadap tujuan yang ditentukan, dan nilai yang diperoleh dengan mencari skor rata-rata langsung dari skor asal atau skor mentah. Sedangkan dengan standar kelompok, pemberian skor terhadap siswa juga didasarkan atas pencapaian siswa terhadap tujuan yang ditentukan. Dan nilai yang diperoleh bisa dengan 2 cara. Yang pertama, mengubah skor dari setiap ulangan lalu diambil rata-ratanya, atau menjumlah skor setiap ulangan baru kemudian diubah menjadi nilai. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.